Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Psikologi Komunikasi. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan slide bertema Creativity During Pandemic. Dan kelompok kami terdiri dari Tiara Dwi Lismayani, Tamazian Pramana Putra, Hernalia Nur Hasanah, Ahmad Saban Anwari, yaitu saya dan sebagai ketua kelompok, dan Teguh Muhammad Riansyah Putra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif mengandalkan kreativitas untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Awal tahun 2020 merupakan awal tahun yang menyedihkan karena Indonesia dilanda sebuah virus yang bernama COVID-19 dan semua daerah di Indonesia mengalami pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam banyak hal, kreativitas telah menjadi hal yang membuat bisnis tetap terbuka. Pikiran semua sekolah yang beralih ke e-learning, restoran yang mengubah tempat makanan dalam ruangan menjadi luar ruangan, atau bahkan penyulingan alkohol yang mengubah operasi dari memproduksi alkohol menjadi pembuat pembersih tangan. Kreativitas memacu kesuksesan dunia, dan yang paling sukses adalah mereka yang menemukan cara unik untuk tetap relevan di dunia digital kita yang baru. Komunikasi persuasif merupakan sebuah ajakan yang mengharuskan kita atau orang lain selain kita untuk lebih berbuat kreatif di kala pandemi sekarang ini, seperti membuka usaha. Contohnya, membuka usaha hand sanitizer yang dapat menghasilkan keuntungan saat pandemik seperti ini karena akan laku terjual oleh semua orang untuk alasan kebersihan. Komunikasi persuasif merupakan suatu komunikasi yang dilakukan dengan cara-cara persuasif, yakni mengandung ajakan atau himbauan. Komunikasi persuasif berusaha mendorong atau merangsang seseorang berbuat sesuatu seperti apa yang kita kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dalam sebuah kelompok kecil, proses komunikasi interpersonal berjalan di antara 3 orang ataupun lebih secara tatap muka. Seluruh anggota grup melakukan interaksi antara satu sama lainnya. Dalam komunikasi kelompok kecil ini sering diklasifikasikan sebagai komunikasi antarpersonal karena setiap anggotanya terlibat dalam kegiatan komunikasi langsung secara tatap muka. Pembicaraan dalam komunikasi kelompok kecil berlangsung dengan terpotong-potong. Dalam hal ini, tidak ada pembicaraan yang mendominasi sehingga setiap anggota bisa mengutarakan pendapatnya dalam porsi yang seimbang. Komunikasi kelompok ini biasanya hanya dijalankan oleh beberapa orang saja, tidak dalam cakupan luas. Biasanya komunikasi kelompok ini ada saat kerja kelompok antar siswa atau mahasiswa dan antar warga saat musyawarah di sekitar rumah saja, bahkan antar rekan kerja di kantor. Tetapi karena pandemi ini sedikit menyulitkan kita berkomunikasi dengan orang-orang. Bagaimana caranya kita tetap berkomunikasi dengan mereka? Dengan bantuan teknologi, kita dengan mudah melakukan komunikasi kelompok selama pandemi. Contohnya untuk komunikasi jarak jauh dengan keluarga dapat melakukan panggilan video dengan WhatsApp, atau ingin melakukan meeting di kantor atau seminar dapat dilakukan di aplikasi Zoom dan Google Meet. Tetapi selain menggunakan aplikasi yang sudah ada, perusahaan besar pun perlu melakukan kreativitas seperti meningkatkan fitur aplikasinya untuk membuat fitur baru seperti Google Play dan Line Bank untuk pembayaran digital karena tidak diperbolehkan menggunakan cash selama pandemi. Pandemi ini cukup menyulitkan komunikasi sehingga kita sebagai manusia harus meningkatkan kreativitas kita selama pandemi, terutama dalam bidang teknologi karena ini sangat membantu kita tetap berkomunikasi secara virtual. Komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan ilmu terapan yang memadukan ilmu komunikasi dengan ilmu politik. Jenis komunikasi ini melibatkan pesan dan tokoh politik, sehingga cakupan pembahasannya pun tidak jauh dari bidang politik dan komunikasi. Sama halnya seperti bentuk komunikasi lainnya, komunikasi politik bisa dilakukan secara verbal dan non-verbal. Pembedanya hanya terletak pada pesan politik yang sangat ditonjolkan dalam komunikasi ini.
Thomas Tokan Pureklolon, seorang pakar politik Maswadi Raup, mendefinisikan komunikasi politik sebagai berikut. Komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukannya sebagai pelaku kegiatan politik. Pesan dalam komunikasi politik menurut Henry Subiakto dan Rahma Ida dalam buku Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi tahun 2012 menjelaskan bahwa suatu komunikasi yang tampaknya pesan atau isinya bukan tentang politik, namun secara potensial dan aktual dapat berakibat atau mempunyai konsekuensi dalam suatu fungsi sistem politik, bisa dikatakan bahwa itu adalah komunikasi politik. Meskipun banyak yang ketakutan terhadap situasi COVID-19 di tahun 2020, pilkada tetap dilakukan secara serentak, terbuka, dan luas di kalangan masyarakat. Ketakutan masyarakat ketika bertambahnya korban COVID dari hari ke hari seperti tidak dianggap oleh pemerintah demi kesuksesan pilkada di tahun 2020. Komunikasi politik, pandemi COVID-19 yang tak menghalangi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dengan segala keterbatasan, pada pilkada kali ini diharapkan bisa menemukan ide kreatif untuk menyelenggarkan pilkada tanpa perlu kehilangan esensi demokrasi di tengah pandemi. Penyelenggaraan tahapan pilkada 2020 hingga hari pemungutan suara pada 9 Desember diklaim sukses. Pemerintah menyebut partisipasi masyarakat tak surut meski pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tingkat partisipasi pemilihan di pilkada 2020 mencapai 75,38%. Angka ini masih terus bergerak. Tito menyebut jika angka partisipasi ini bertambah atau bertahan di 75,38%, maka Indonesia mengalahkan Amerika Serikat dan Korea Selatan perihal partisipasi pemilihan saat pemilu di masa pandemi. Pada tahun 2020, saat COVID-19 sedang marak-maraknya pilkada justru dilakukan dengan terang-terangan dan cara mengumpulkan banyak orang di suatu tempat yang kemungkinan membahayakan bagi banyak orang. Banyak dari calon-calon pasangan yang mengadakan pertemuan hingga menyebabkan menumpuknya masyarakat di suatu tempat. Dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap prokes dan dirinya sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan prokes hingga ditakutkan akan menyebarkan virus COVID-19 secara tepat. Ketika banyaknya masyarakat yang terkena COVID seperti PHK dan lainnya, pilkada ini justru dilakukan dengan cara terbuka dan luas. Di saat masyarakat dipaksa dan ditahan untuk tetap berada di dalam rumah karena takutnya akan terkena virus ini. Justru pilkada malah dibolehkan untuk menyampaikan visi dan misinya di depan umum, bahkan sampai ada paslon yang membuat konser di tengah pandemik, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Meskipun banyak paslon yang belum memenuhi peraturan-aturan kampanye pilkada di saat pandemi COVID-19, ada juga paslon yang menggunakan sosial media dan media massa sebagai sarana untuk dia berkampanye dan komunikasi dengan masyarakat. Hal inilah yang seharusnya dilakukan di saat pandemik saat ini. Dengan menggunakan sosial media dan media massa akan mengurangi kerumunan dan menjaga masyarakat agar tidak terkena virus COVID-19. Sehingga demokrasi yang diikuti oleh masyarakat tidak menimbulkan rasa was-was akan COVID-19 ini. Stimulus respon. Pada tahun 2020, kita semua terkena musibah pandemi COVID-19 yang menyebabkan segala aktivitas hampir lumpuh. Banyak pemberitaan mengenai pandemi, mulai dari perkembangan kasus virus di suatu tempat, lockdown wilayah, panic buying, sampai kebangkrutan dan pengurangan karyawan di mana-mana. Pada saat itu, banyak orang merasa tertekan dengan efek yang timbul seperti PHK massal, kebangkrutan,
sampai penutupan sementara pada sekolah. Namun tidak semua efek yang timbul menjadi negatif, karena pada saat pandemi banyak juga kreativitas yang muncul. Dalam ilmu komunikasi, fenomena semacam ini dapat dikaji menggunakan teori stimulus respon, atau singkatannya SOR. Model komunikasi ini yang berhubungan dengan respon masyarakat. Teori ini merupakan proses komunikasi yang pada akhirnya menimbulkan reaksi khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dengan reaksi dari komunikan. Stimulus respon teori adalah proses belajar suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Dalam hal ini, stimulus atau rangsangannya berupa berita fakta kemunculan virus yang menyebar dan disebut pandemi. Kemudian komunikannya adalah masyarakat. Lalu responnya adalah perilaku seperti kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Pada saat pandemi, semuanya memulai kreativitas dengan cara berikut, yaitu melakukan aktivitas yang biasanya menjadi daring untuk menjaga semuanya tetap bisa berjalan dengan menggunakan aplikasi online dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Seperti berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.